Aduh, habis deh. Udah tadi beli di mana itu? Mungkin aja di Warung Madura nggak sih? Warung Madura. Warung Madura. Warung Madura kan jualannya kopi, mie. Emang ada kayak ginian? Mungkin aja ada. Ada ya. Terus apalagi tuh buka sampai hari kiamat. Tuh, kiamat buka setengah hari gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Yeti News Podcast yang tepatnya ngobrolin hal-hal yang seru, santai, tapi tetap berbobot. Betul banget. Buat kalian yang lagi dengerin atau nonton, siap-siap deh karena episode kali ini bakalan seru deh. Kita bakal ngebahas hal-hal yang sejarah, penting tapi jarang dibahas dengan jarang kan? Biasanya nih, kalau dengar kata sejarah, apalagi sejarah kabinet, itu bawaannya kayak tugas sekolah, tugas ujian yang bikin pusing banget kan. Tapi di podcast ini, di obrolan ini, kita bakalan bikin ngobrol itu hal-hal yang kayak seru, santai, jadi ngobrolannya asik, ngalir gitu. Kayak cerita. Nah, betul banget. Kenapa sih kita kepikiran buat ngebahas ini? Karena ternyata banyak kabinet zaman dulu yang umurnya tuh pendek-pendek, baru kerja sebentar, sudah jatuh lagi. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sejarah Indonesia itu nggak pernah habis buat dibahas, betul nggak? Betul. Kalau habis itu gimana ya? Gimana ya? Beli di mana kan habis di sana. Aduh, habis deh. Obrolannya. Nah, itu beli di mana itu? Mungkin aja di Warung Madura nggak sih? Warung Madura. Warung Madura. Warung Madura kan jualannya kopi, mie. Emang ada kayak ginian? Ada ya. Terus apalagi tuh buka sampai hari kiamat tuh. Kiamat buka setengah hari gitu. Gitu. Asik sih. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel Nah, lupa ya gitu deh. Kenapa? 24 jam. 24 jam. 24 jam. Cuma hari kiamat doang buka setengah hari dia. Pokoknya deh, sejarah kabinet itu dari hal-hal yang politik, ekonomi, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu emang nggak pernah habis buat dibahas. Betul banget. Dan yang menariknya lagi nih, seperti yang saya bilangkan tadi, ada kabinet yang kerjanya tuh sebentar, singkat, tapi malah justru bisa bikin gebrakan yang besar. Kira-kira kabinet apa ya? Apa ya? Apa sih kan? Apa tuh? Nah, kita akan ngebahas salah satunya kabinet Burhanuddin Burhanuddin Harahap. Nah, betul banget. Makanya di episode kali ini kita bakalan ngobrolin hal-hal yang itu nih, yang seru banget dah itu. Tapi kita nggak cuma berdua doang nih, Ajar ya. Betul. Tapi kita bareng 3 narasumber terbaik kita nih. Ada Yahya, ada Aluna, dan ada Safa. Mungkin boleh kali satu-satu perkenalan dulu nih ya. Mulai dari yang paling ganteng nih. Siapa ini? Saya perkenalkan, nama gue Ilham Khalik. Gue lulusan dari Al-Azhar. Hazar, guys. Ya. Hazar mana nih? Al-Azhar Mesir. Hazar Mesir, Kairo. Ya, betul. terbang ke sini buat coba bahasa Arab. Kaifah lu? Saifah, Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran. Dan gue kesini untuk melanjutkan S2 gue. S2, di mana nih ngajutinnya nih? Ngambil di UI. Wih, Sejarah. sejarah jadi sejarah. Keren banget. Oh my god. Cuma yang sebelahnya ini Halo, kenalin nama saya Aluna Purjiwardana. Kalian bisa manggil aku Aluna atau Luna. dulu nah. Nah, aku lulusan IPL. Sekarang juga lagi S1 Satu di mana nih? di Oxford. sombong amat. So, Aku kesini cuma buat podcast aja. yes ya, betul. Betul. IPL itu yang sekolah di Jakarta ya? Betul. Di mana itu Jakarta, teman? Pondok Labu nggak sih? Pondok Labu ya, kayak Pondok Labu. Sebelahnya ini yang kayak Bamba ini siapa tuh? Kenalkan, nama aku Safariti Zahra, biasa dipanggil Safa. Aku dari Jis, Jakarta Islam School. Nanti masih sekolah di Jis ini ya? Ya, masih adik kelas. Dan di kelas, lebih muda. Oh. Iya, ayo. Bagus, Mas. Mau
memperkenalkan diri, yang udah mau rela-relain datang ke sini, terbang untuk podcast ini Indonesia. Nah, tadi nih ada salah satu narasumber kita ternyata S1 sejarah nih, teman-teman. Jadi kita bakal menggelik informasi nih dari mereka. Mereka bakal bantuin jelasin ke kita dan ke kalian semua, mulai dari latar belakang, susunan kabinet, program kerja, dan sampai kenapa akhirnya kabinet ini bisa runtuh, bisa jatuh. Jadi siap-siap karena obrolannya bakalan seru banget. Kita pertama bahas dulu tentang latar belakangnya ya. Kenapa sih bisa muncul kabinet baru ini? Nah, jadi awalnya karena kabinet Ali Sastro di satu itu gagal mengatasi konflik dengan Angkatan Darat, yang dimana politik pada saat itu tidak stabil dan membuat kepercayaan masyarakat dan militer pun berkurang. Dari lain kedua, Presiden Soekarno dan wakilnya Presiden Bung Hatta itu menunjuk Burhan dari Partai Masyumi Partai Masyumi. ya Partai Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Nah, jadi gara-gara politik dengan angkatan darat ini, jadi politiknya nggak stabil nih. Dan yang menariknya nih, kabinet ini tuh dibentuk dengan koalisi yang besar juga nih. Ada dari partai NU, Masyumi, kayak tadi dari kabinet dari Burhanuddin Harahap dari Masyumi ya. Juga ada dari PSI dan Parindra nih yang memilih bergabung dengan koalisi besar kabinet ini. Tapi juga ada juga beberapa partai yang memilih keluar di luar sebagai oposisi. Contohnya ada PKI dan PNI. Nah, jadi fokus utama di kabinet ini itu untuk meredakan konflik sipil militer, menyiapkan pemilu pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, memperbaiki ekonomi, serta memperjuangkan kebebasan Barat. Bisa dibilang kabinet itu lahir karena adanya kompromi politik yang menyelesaikan situasi pada saat itu. Tuh. Tapi kalau dilihat dari susunannya nih, kan ada tadi Presiden Soekarno ya, terus Wakil Presidennya Muhammad Hatta, terus Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap ya, dan menteri-menteri bawahnya lagi nih kan masih banyak tuh. Tapi ini mereka pasti dibentuk dengan koalisi yang besar kan, partai-partai koalisi yang besar. Nah ini pasti banyak yang terlibat nih. Contohnya ini yang terlibat apa aja? Jadi intinya, menteri-menteri ini tuh diisi sama perwakilan koalisi kayak NU, PSI, sama Parindra. Nah karena dari awal sifatnya kabinet kompromi, jadi hampir semua paket satu dilibatin kayak seimbang. Oh kayak gitu, mirip kerja kelompok sekolah ya, semuanya dimasukin biar gak ada yang nutup. Tapi resikonya makin banyak isinya, makin banyak juga nanti dramanya. Pasti ya itu. Terus kalau tadi udah ada susunannya tuh, susunan udah ada kan? Berarti ini harus kabinet ini pasti ada program kerjanya ya, banyak dong program kerjanya. Ini program kerjanya ini apa aja dah? Nah, program kerja mereka ini cukup padat ya, komprehensif. Yang pertama nih, mereka menyelenggarakan pemilu di tahun 1955. Itu pemilu pertama di Indonesia tuh. Lalu, mereka juga memperjuangkan Irian Barat, menolak pemberontakan DI atau TII, serta membenahi sistem ekonomi dan sosial. Gak cuma itu aja, ada juga kebijakan kayak memperbaiki perpajakan, meningkatkan pertanian, menyeimbangkan industri nasional, sama menambah fasilitas di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Wah banyak banget ya. Dari sekian banyaknya itu cuma dalam waktu 1 tahun ya. Betul. Rasanya seperti daftar tugas harian yang panjang tapi harus selesai dalam waktu yang singkat. Betul. Kalau yang kayak gitu mungkinnya minta di dengan program kerja yang sebanyak itu nih, itu mereka tuh ada kayak hasil kerja nyatanya gitu nggak sih? Pasti ada dong. Yang pertama itu memberantas korupsi secara luas. Yang kedua bisa mengabulkan ataupun menerima tuntutan pajak untuk menjadi provinsi sendiri. Yang ketiga itu mendirikan universitas muncul dan akhirnya diikuti dengan 28 partai. Tapi yang terpenting ada juga ya yang menyukseskan pemilu 1995 kan, yang paling penting tuh. Jadi kalau dikasih Tapi jangan lupa nih, mereka juga berhasil membubarkan Uni Indonesia Belanda yang dianggap merugikan Indonesia. Sehingga sampai ke internasional gitu ya memberantas. Keren juga.
Oh, jadi walaupun singkat prestasinya banyak ya. Betul banget. Banyak orang yang datang sebentar tapi meninggalkan pesan yang mendalam. Tapi kalau tadi udah ada keberhasilannya lah ya, pasti dia juga ada kegagalan atau kejatuhannya. Jatuhannya ini apa ya? Akibatnya kenapa nih? Kenapa bisa jatuh kabinet ini? Gitu? Jadi pertama, karena kan memang dari awal kabinet ini tuh sifatnya sementara. Nah, setelah pemilu, dukungan politik otomatis ngomong dong. Jadi partai besar tuh ingin membentuk kabinet baru sesuai dengan hasil pemilu. Tapi ini selain itu ya, mereka konflik antar partai ini tuh makin panas guys. Belum lagi kebijakan pembersihan di TNI dan Polri ini yang bikin pro kontra nih. Ditambah sistem parlementer yang memang tidak stabil. Akhirnya nih, kabinet ini membubarkan diri pada tanggal 3 Maret di tahun 1946. Buat itu gak dia? Betul. Jadi meskipun banyak keberhasilannya, tetap masih bisa rapuh ya posisinya. Gampang digoyang oleh kondisi yang kali ini. Betul. Nah, mungkin dari auran ini nih, kita bisa lihat kalau kabinet Burhanuddin Harapi ini, meski dia menjabatnya singkat, tapi dia berani buat bikin gebrakan yang besar. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia bisa bikin banyak perubahan di Indonesia nih. Contohnya tuh kayak ada pemilu tadi kan, terus dia juga memberantas korupsi, terus dia juga membenahi sistem pemerintahan yang kurang bagus. Dan yang paling bagusnya lagi nih, dia juga membawa wibawa negara Indonesia ke negara luar nih, kayak seperti ASEAN gitu kan ya, dan negara-negara luar lain gitu kan. Kita juga udah dapet informasi ya dari mereka nih. Betul. Udah lengkap tadi, dari latar belakang juga udah ada, dari susunan kabinet juga sudah, keberhasilan dan sampai kejatuhannya juga sudah nih. Jadi kita harus berterima kasih ya teman-teman sama narasumber kita nih yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Top school ini. Iya, keren banget. Terima kasih buat Yahya, Aluna, dan Mama. Semoga pembahasan sejarah ini bisa bikin sejarah terasa lebih hidup dan bukan cuma sekedar hafalan. Betul banget. Nah, sekian dulu episode kali ini di Yeping Yuk. Sampai jumpa, bertemu lagi di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.